Haleluya. Mujizat terjadi saat kami datang di altar kudus Tuhan. Pemulihan terjadi saat kami datang di altar kudus Tuhan. Sebab itu kami percaya, ya Allah, Engkau Allah yang bersemayam, Engkau Allah yang bertakhta di atas puji-pujian umat-Mu. Pagi hari ini kami bersyukur, ya Bapa yang baik, buat setiap keberkatan, buat setiap anugerah, buat setiap kekuatan yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami sadar kami ada di rumah kami masing-masing. Kami masih menghadapi badai hidup. Kami masih menghadapi pergumulan yang harus kami hadapi. Tapi satu hal yang kami pegang, Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Yesus sudah menyelamatkan kami. Yesus memelihara langkah hidup kami. Yesus menuntun kami dengan karya Roh Kudus-Mu, sehingga kami tidak lagi berjalan dalam kegelapan, tapi kami berjalan dalam terang Tuhan yang ajaib. Bapa, terima kasih buat pagi yang dahsyat, pagi yang indah, pagi di mana kami mengalami keberkatan Tuhan tatkala kami memuji, menyembah Tuhan di rumah kami masing-masing. Sebab inilah yang menjadi kerinduan kami, hanya dekat Allah saja kami tenang. Sebab daripada Tuhanlah kekuatan kami. Pagi hari ini kami umat-Mu dari berbagai-bagai denominasi gereja, dari berbagai-bagai latar belakang, dari berbagai daerah di bangsa kami atau ada di luar-luar negeri, kami bersatu hati datang kepadamu ya Tuhan. Kami membangun mezbah di rumah kami masing-masing, dan ini yang kami percaya. Tatkala Tuhan hadir, Tuhan memulihkan keberadaan kami. Tatkala Tuhan hadir, Tuhan menguatkan setiap langkah kehidupan kami. Tatkala Tuhan hadir, Tuhan menyediakan pengharapan dan menjawab setiap jalan keluar terjadi dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Pagi ini kembali kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, karena kami percaya langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu tinggal tetap. Firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, Firman-Mu yang memberikan kami jalan keluar, Firman-Mu yang memberikan kami pengharapan di tengah-tengah penderitaan, kesusahan yang harus kami jalani. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, Allah. Buka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, selamat pagi buat setiap umat Tuhan yang baru bergabung, baik umat Tuhan yang ada di Instagram, yang ada di TikTok Live, yang ada di Zoom, ataupun yang ada di Facebook. Pagi hari ini mari kita ambil Alkitab kita sama-sama. Saudara dikasih dalam Tuhan, di rumah kita masing-masing kita rindu untuk kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita kembali belajar firman Tuhan yang saya ambil dalam Kejadian pasalnya yang ke-50 ayat 22 sampai dengan ayat 26. Iya kan? Kemarin kita sudah belajar sama-sama bagaimana mengampuni. Karena Yakub sudah mati, maka abang-abangnya Yusuf memiliki ketakutan. Jangan-jangan nanti Yusuf membalas apa yang kita sudah pernah lakukan. Tapi pada kenyataannya Yusuf justru memelihara kehidupan mereka di tanah Mesir. Saudara dikasih dalam Tuhan, jangan lupa, saya selalu ingatkan saudara, bahwa untuk mengampuni itu adalah keputusan kita. Dunia mengajarkan balas yang jahat dengan yang jahat, tapi Yesus kita mengajarkan ampuni musuhmu, berdoa buat mereka yang menganiaya kamu. Itulah yang diajarkan Yesus dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita masuk dalam tahapan berikutnya, saudara dikasih dalam Tuhan, dalam Kejadian pasal 50. Kejadian pasal 50 ayat 22 dan sampai dengan ayat 26. Iya kan? Teman-teman yang baru bergabung di TikTok, saya juga informasikan buat setiap kita bahwa setiap pagi
Saya mengajak setiap umat Tuhan untuk live bersama-sama berdoa, iya kan? Jadi jangan cuma kita lihat live yang gak jelas, tapi minimal kita mesti doa bersama-sama, bersekutu bersama-sama. Kita pakai setiap platform yang ada untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita pakai setiap sosial media yang ada untuk menyembah Tuhan, sehingga kemajuan teknologi juga bisa dipakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat ya. Jadi pastikan setiap kita sebelum memulai hari kita bersekutu dengan Tuhan, karena kita percaya janji Tuhan Yesus pasti digenapi. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Adapun Yusuf, ayat 22 dari Kejadian 50. Adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya. Dan Yusuf hidup 110 tahun. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim, anaknya Yusuf sendiri. Sampai keturunan ketiga juga anak-anak Makir, yakni anak Manasye yang lahir di pangkuan Yusuf. Jadi lihat saudara dikasih dalam Tuhan, Yusuf melihat pemeliharaan Tuhan di negeri orang asing, ya kan? Di Mesir, Yusuf lihat bagaimana Tuhan memelihara kehidupan. Ini yang selalu saya bilang, dimanapun Tuhan tempatkan saudara berada, Tuhan tetap Tuhan yang memelihara. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada, sama-sama bilang sama saya, Tuhan saya tetap memelihara saya. Amin. Ini yang kita bangga ketika kita percaya pada Yesus. Yesus bukan hanya Tuhan yang mati di atas kayu salib menyelamatkan kita, tapi Dia juga Allah yang bertanggung jawab memelihara kehidupan kita. Haleluya. Iya kan? Buktinya Alkitab jelas katakan, sampai masa tuamu aku tetap Dia. Dari pihak Allah tidak ada perubahan. Manusia boleh bertambah-tambah usianya, tapi janji firman Tuhan, aku tidak akan pernah berubah. Aku berjanji, aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku sudah menggendong kamu dan aku mau menanggung kamu terus. Saudara dikasih dalam Tuhan, dimanapun saudara dan saya ditempatkan Tuhan, saudara bekerja dimanapun, ya kan? Walaupun ada orang-orang bilang tempat itu tempat kering, tempat itu tempat susah, tapi kalau kita berjalan bersama Yesus, tempat itu menjadi tempat yang mengeluarkan berkat. Haleluya. Ini yang saya mau bagikan buat setiap kita. Yusuf mengalaminya. Yusuf ada apa di Mesir? Yusuf dijual sebagai seorang budak di Mesir, saudara dikasih dalam Tuhan. Tapi dengan karya Tuhan, Tuhan ubah, Tuhan putar balik keadaan sehingga Yusuf menjadi berkat di Mesir. Bahkan Yusuf terpelihara hidupnya di Mesir. Dimanapun kita ditempatkan Tuhan, Tuhan sanggup memelihara kita. Apapun masa-masa itu, apapun zaman itu namanya, Tuhan tetap memelihara kita. Ada orang-orang yang bilang 2023 gelap. Ada orang-orang bilang 2023 penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kehancuran. Tapi kita anak-anak Tuhan percaya 2023 tetap akan menjadi tahun yang diberkati. Amin. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada kembali. Sama-sama bilang sama saya, apapun tahunnya, Yesus saya tidak pernah berubah. Dia yang menyelamatkan saya, Dia juga yang memelihara kehidupan saya. Haleluya. Amin. Ayo ketik-ketik di kolom komentar, Yesus tetap memelihara saya tahun demi tahun. Amin. Ayo saudara dikasih dalam Tuhan. Iya kan? Kita percaya hal ini. Adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya. Dan Yusuf hidup 110 tahun. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga, juga anak-anak Makir dan anak Manasye lahir di pangkuan Yusuf. Ayat 24. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati, maka tentulah Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Saudara perhatikan perkataan Yakub di hari-hari terakhir. Alkitab mengatakan bahwa Yusuf ketika dia akan mati, dia berkata, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Kenapa Yusuf berkata seperti itu kepada saudara-saudaranya, kepada seluruh keluarga besar di sana? Karena selama Yusuf hidup,
Yusuf yang memelihara mereka. Karena Yusuf orang nomor 2 di Mesir. Pengeluaran gandum, pengeluaran segala sesuatu dari lumbung di Mesir, itu semua karena keputusan dan kebijaksanaan Yusuf. Sehingga akhirnya keluarga besar mereka ini yang tinggal di Goshen ini dipelihara oleh Yusuf. Mereka terpelihara. Tetapi ketika Yusuf sadar Yusuf akan kembali pulang, Yusuf akan meninggal, Yusuf bilang, tentulah Allah memelihara kamu. Tentulah Allah, apa dikatakan? Memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Ayat 25. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentu Allah memperhatikan kamu. Lihat kata-kata ini diulang. Yusuf terus mengingatkan, tentulah Allah memperhatikan kamu. Saudara dikasih dalam Tuhan, ini juga yang mau saya berikan. Saya mau sampaikan buat setiap umat Tuhan dimanapun saudara berada. Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Jangan pernah bilang Tuhan gak tahu ya pergumulan saya. Jangan pernah bilang sama Tuhan, Tuhan gak peduli atas hidup saya. No, Tuhan pelihara kita. Tuhan memperhatikan. Tuhan bukan cuma melihat, tapi Dia Allah yang memperhatikan kehidupan kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, ini yang menjadi kebanggaan kita. Sehingga kita sadar apapun badai hidup yang akan saya lewati hari-hari ini, saya tahu Tuhan tetap memperhatikan kok kehidupan saya. Bahkan kalau kita lihat dalam kitab Wahyu ketika 7 surat ada diberikan kepada gereja mula-mula, semua dimulai dikatakan aku tahu, aku tahu, aku tahu, aku tahu. Maksudnya apa? Tuhan tahu. Karena Tuhan memperhatikan. Amin saudara. Yusuf bilang sama saudara-saudaranya, lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah. Katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Ayat 26. Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempai dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Saudara dikasih dalam Tuhan, setiap kita mesti sadar akan hal ini, bahwa Tuhan memperhatikan saya. Memperhatikan bukan hanya sekedar melihat, memperhatikan betul-betul, melihat dengan detail apa yang kau perlukan, apa yang kau butuhkan. Tuhan memperhatikan. Sama seperti kita orang tua memperhatikan anak-anak kita, apa yang menjadi kekurangannya, apa yang menjadi keperluannya, apa yang menjadi kebutuhannya. Tuhan yang memperhatikan. Sehingga tidak ada lagi dalam kehidupan kita ini kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang harus kita jalan, yang harus kita alami. Karena kita tahu Tuhan kita, Tuhan yang memperhatikan kok. Amin. Kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang memperhatikan, harusnya kita memiliki kepastian. Kita harus memiliki kekuatan, pengharapan, keteguhan hati. Keluaran pasal 2 ayat 25. Coba saudara lihat. Keluaran pasal 2 ayat 25 bilang begini, maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Melihat dan memperhatikan. Bukan hanya sekedar melihat, tapi memperhatikan. Apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang menjadi kekurangannya diperlengkapi, apa yang menjadi keperluannya dicukupi. Itu memperhatikan. Sehingga akhirnya kita menyadari, Tuhan, Engkau Allah yang sangat-sangat baik memperhatikan kehidupan saya. Ini yang saya mau ingatkan terus dalam kehidupan umat Tuhan. Hei, saudaraku, kita punya Tuhan yang memperhatikan kita. Jangan takut, jangan khawatir. Engkau hari-hari ini difitnah, Tuhan memperhatikan keluh kesahmu, Tuhan memperhatikan kesusahanmu. Amin. Ayo teman-teman, dimanapun kau berada, taruh tangan kananmu di dada. Sama-sama dengan iman kita katakan, Tuhan memperhatikan hidup saya. Sama-sama dengan iman kita katakan, Tuhan memperhatikan hidup saya. Yes. Keluaran 3, Keluaran pasal 3 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Coba saudara lihat Keluaran pasal 3 ayat 7 dan ayat 8. Apa yang dikatakan firman Tuhan di sana? Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir.
Jadi kesengsaraan setiap kita Tuhan perhatikan. Bukan Tuhan acuhkan, bukan Tuhan cuekin, enggak. Tapi mungkin saudara bilang, tapi kenapa pendeta sampai hari ini saya nggak lihat pertolongan Tuhan? Berarti Tuhan sedang mengizinkan hal itu untuk mendidik kita, untuk mendewasakan kita. Setiap badai hidup, setiap masalah, setiap tantangan adalah pembentukan buat kehidupan kita. Tapi yang perlu kita ketahui, Tuhan memperhatikan. Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Wow. Apa yang kau derita hari-hari ini? Apa yang kau gumuli hari-hari ini? Ada kabar sukacita. Tuhan mengetahui penderitaan karena Tuhan memperhatikan hidupmu. Amin. Kalau Tuhan mengetahui penderitaan kita, berarti Tuhan siap memberikan kepada kita kekuatan. Kalau Tuhan mengetahui penderitaan kita dan memperhatikan kehidupan kita, maka Dia anugerahkan kasih karunia-Nya dalam kehidupan kita, sehingga kita kuat menghadapi setiap badai yang harus kita lewati. Stop komplain, stop mengeluh, stop bersungut-sungut, belajar bersyukur. Karena kita tahu Tuhan memperhatikan hidup kita kok. Kita tahu Tuhan tolong kita kok. Kita tahu Tuhan melihat kita kok. Amin. Tuhan memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umat Tuhan di tanah Mesir. Aku telah mendengar seruan mereka. Lihat, Tuhan dengar seruan doa saudara. Itu sebabnya saya mengajak setiap umat Tuhan untuk berdoa setiap hari. Memulai hari berdoa buat setiap apa yang kau gumuli. Kenapa? Karena Tuhan mendengar seruan saudara dan saya. Sama-sama ketik di kolom komentar, Tuhan dengar doa saya. Ayo. Sama-sama bilang, Tuhan mendengar permohonan saya. Tuhan mendengar seruan saya. Tuhan mendengar doa-doa saya. Jadi jangan pernah bilang, sia-sia aja doa lah, gak dijawab-jawab. Gak ada yang sia-sia berdoa. Gak ada yang sia-sia berseru kepada Tuhan. Amin. Coba lihat dalam Mazmur 40. Mazmur pasal 40 ayat 18. Mazmur pasal 40 ayat 18, firman Tuhan bilang apa? Sudah dikasih dalam Tuhan. Aku ini sengsara dan miskin, kata pemazmur. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Haleluya. Gak peduli apa keadaan saudara hari-hari ini, yang kita perlu tahu adalah Tuhan memperhatikan saya. Gak peduli saya kesusahan, saya sedang mengalami penderitaan, saya sedang mengalami fitnahan. Yang saya tahu, Tuhan saya memelihara hidup saya. Amin. Ini yang menjadi jaminan dalam kehidupan kita, apapun. Pemazmur bilang, aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku, meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Apapun keadaanmu hari-hari ini, saudara dikasih dalam Tuhan, saya mau kasih kabar gembira buat setiap kita. Keadaan kita hari ini tidak bisa menghalangi Tuhan tetap memperhatikan kita. Catat ini baik-baik. Apapun keadaan kita hari-hari ini, Tuhan tetap memperhatikan kita. Alkitab jelas mencatat. Jadi jangan pernah bilang Tuhan gak perhatikan hidup saya ya. Jangan pernah bilang Tuhan gak dengar doa saya. Jangan pernah bilang Tuhan kayaknya gak peduli dalam hidup saya. No, Dia mengasihimu. Dia peduli dalam hidupmu. Itu sebabnya Dia memperhatikanmu. Alkitab dengan jelas mencatat bahwa kita terukir di telapak tangannya Tuhan. Kita adalah biji mata Tuhan. Kenapa? Berarti kemana-mana Tuhan bawa kita, kemana-mana Tuhan menyertai kita. Mazmur 34 ayat 16 bilang apa, saudara dikasih dalam Tuhan? Coba perhatikan Mazmur 34 ayat 16. Firman Tuhan bilang begini, Mazmur 34 ayat 16. Mata Tuhan, haleluya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Jadi kalau engkau hari-hari ini dizolimi, engkau hari-hari ditekan, ditindas, dirugikan, difitnah, minta tolong sama Tuhan, seru kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar seruan. Tuhan mendengar seruan saudara dan saya. Gak peduli apapun keadaanmu.
Saya tahu dunia di mana kita hidup adalah dunia yang semakin hari semakin jahat. Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang, seperti domba di tengah-tengah kawanan serigala. Yang kita perlu adalah kita terus dekat. Kita selalu harus dekat dengan Tuhan. Kita harus selalu melekat dengan Tuhan. Karena apa? Karena Dia gembala yang baik. Dia yang memberikan kita ketenangan di tengah-tengah kesusahan. Dia yang memberikan kita pengharapan di tengah-tengah kehilangannya pengharapan di tengah dunia ini. Yes, mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Kembali sama-sama saya mau ajak setiap kita menyadari hal ini. Sama-sama bilang sama saya, mata Tuhan melihat saya. Sama-sama bilang sama saya, mata Tuhan melihat saya. Tetesan air matamu dilihat Tuhan, saudara. Tangisanmu dilihat Tuhan. Seruan doamu didengar oleh Tuhan. Itu menjadi kebanggaan kita. Itu sebabnya kenapa Yesus bilang, jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Jangan. Kenapa? Karena Tuhan dengar. Engkau cukup berseru aja. Tuhan ada yang menyakitiku, Tuhan ada yang mengecewakan, Tuhan ada yang mengkhianatiku, Tuhan ada yang merencanakan yang jahat dalam hidupku. Aku berdoa biar Tuhan jamah. Karena kita tahu pembalasan bukan hak kita. Bagian kita doakan. Doakan dan doakan. Saya pelajari, karena Allah memperhatikan hidup kita, maka yang pertama, karena Allah memperhatikan hidup kita, maka yang pertama, hidup kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya dipelihara. Sama-sama bilang sama saya dipelihara Tuhan. Amin. Hidup kita Tuhan yang pelihara. Bosmu, pemimpin perusahaanmu, itu hanya perpanjangan tangan Tuhan. Yang memelihara saudara dan saya adalah Tuhan. Makanya Alkitab bilang, kerjakanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Kenapa? Karena dari Tuhanlah engkau menerima upah. Sama-sama bilang sama saya, dari Tuhan saya menerima upah. Amin. Karena Tuhanlah yang memberikan upah. Jadi yang pertama, karena Allah memperhatikan kehidupan kita, maka yang pertama, hidup kita pasti terpelihara. Ya, jadi jangan takut dengan berita-berita yang mungkin kau menakutkan. Engkau yang berbisnis, engkau yang usaha, tetap lakukan yang terbaik. Tetap andalkan Tuhan. Tutup telingamu untuk berita-berita yang menakutkan. Tutup matamu untuk berita-berita yang kau lihat menakutkan. Imanmu akan semakin hari semakin hancur, semakin hari semakin terpuruk. Yang perlu kita dengarkan adalah terus firman Tuhan. Karena dengan kita mendengar firman Tuhan, kita dapatkan kekuatan gitu loh saudara. Iya kan? Dengan kita mendengarkan firman Tuhan, kita menemukan pengharapan. Dengan kita mendengarkan firman Tuhan, kita lihat ada jalan keluar. Jadi jangan dengarkan sesuatu yang menakutkan. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh mendengar yang menakutkan. Kita harus mendengar apa yang membangkitkan iman. Karena itu saya ajak setiap umat Tuhan untuk terus merenungkan firman Tuhan. Engkau melihat berita yang menakutkan akan terjadi resesi ekonomi global. Engkau lihat berita yang menakutkan akan terjadi begini, akan terjadi begitu. Back to Bible, kembali ke firman. Apa yang firman Tuhan katakan? Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Aku akan membuat engkau naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Janji Tuhan yang kita pegang. Karena semua yang dikatakan manusia yang sifatnya masih adalah prediksi. Belum tentu terjadi, Tuhan yang memutuskan bisa terjadi atau tidak. Tapi apa yang difirmankan Tuhan pasti digenapi. Amin. Nah, jadi yang pertama, karena Allah memperhatikan kita, sudah dikasih dalam Tuhan, maka hidup kita pasti terpelihara. Kau jangan takut. Istri-istri, suami-suami, orang-orang muda, engkau pengusaha, engkau bisnismen, saudara dikasih dalam Tuhan, jangan takut. Taruh dalam imanmu, aku dipelihara oleh Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya dipelihara oleh Tuhan. Ya, lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Apa yang kau kerjakan ketika engkau mengandalkan Tuhan, Tuhan buka jalan, saudara. Mungkin bagi manusia sulit. Oh, kayaknya nggak bisa deh. Aduh, kayaknya jalan ini tertutup. Aduh, kayaknya susah deh. Bagi kita susah, bagi kita nggak mungkin, bagi kita sulit. Tapi bagi Allah kita, everything is possible. Semua adalah mungkin. Yang kedua, kita lihat dulu ayat-ayatnya ya. Ulangan pasal 29
Ulangan pasal 29 ayat yang kelima. Ulangan pasal 29 ayat kelima bilang apa, saudara? 40 tahun lamanya, kata Tuhan, aku memimpin kamu berjalan di padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kaki. 40 tahun bangsa Israel berjalan, dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Tuhan bilang, jubahmu tidak rusak, kasutmu tidak rusak. 40 tahun, bayangkan saudara, pakainya itu-itu aja. Bayangkan, nggak rusak. Ini bukti bahwa selama di padang gurun Tuhan pelihara. Apapun masa-masa hidup kita yang kita tahu, Tuhan pelihara kita. Kenapa? Karena Tuhan memperhatikan. Ya, itu sebabnya pemazmur pernah katakan dalam Mazmur 34 ayat 11. Mazmur 34 ayat 11, Mazmur bilang begini, singa-singa muda boleh merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan, pegang hal ini saudara, orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Mazmur 34 ayat 11. Taruh itu di kacamu. Ya, setiap kali engkau ngaca, engkau takut, engkau khawatir, engkau ingat firman itu, tugas saya cari Tuhan, tugas saya memuliakan Tuhan. Untuk pemeliharaan hidup saya, Tuhan yang memelihara. Haleluya. Yang kedua, karena Allah memperhatikan kita, maka Dia juga menjadi pembela bagi kita. Dia menjadi pembela. Dia yang membela perkara-perkara kita. Makanya jangan membalas yang jahat dengan yang jahat, karena itu firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, lakukan apa yang baik bagi semua orang. Kenapa? Karena pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Iya kan? Dia yang menjadi pembela kita. Dia yang akan memunculkan terang kita. Dia yang akan memunculkan hak kita. Dia yang akan menyingkapkan segala sesuatu yang dituduhkan kepada kita. Tugas kita apa? Berdiam diri di hadapan Tuhan. Tuhan, aku percaya hidupku hanya perlu dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Jadi yang kedua saya pelajari, kalau Tuhan memperhatikan hidup kita, maka Tuhan juga yang akan menjadi pembela bagi kita. Apa yang hari-hari ini perlu dibela oleh Tuhan dalam hidupmu? Ekonomimu, rumah tanggamu, usahamu, bisnismu, keuanganmu. Saya mau sampaikan hal ini buat setiap kita. Dia Tuhan yang menjadi pembela bagi kita. Tapi kita harus sadar apa yang menjadi bagian kita, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita buat. Tetap andalkan Tuhan, tetap dekat dengan Tuhan. Jangan sok tahu, jangan sok pintar, jangan sok jago. Kita itu di luar Tuhan gak bisa buat apa-apa. Alkitab katakan bahwa ketika tanah liat itu dihembuskan nafas oleh Tuhan, maka tanah liat itu menjadi makhluk hidup. Berarti tanpa nafas Tuhan, tanpa hembusan Tuhan, kita cuma tanah, kita cuma debu. Kita gak punya apa-apa, gak bisa buat apa-apa. Yang ketiga, karena Allah memperhatikan kehidupan kita, maka yang pertama, hidup kita pasti dipelihara. Yang kedua, Allah menjadi pembela bagi kita. Dan yang ketiga, karena Allah memperhatikan hidup kita, maka kita harus hidup dengan bijaksana. Karena Allah memperhatikan kita. Jangan hidup sembarangan loh. Ada banyak anak-anak Tuhan lebih takut CCTV daripada mata Tuhan. Selama ada CCTV-nya, dia bertindak lurus-lurus. Tapi ketika dia lihat tidak ada lagi CCTV, tidak ada lagi orang di sekeliling dia, maka keluar karakter aslinya. Hati-hati saudara dikasih dalam Tuhan. Alkitab katakan mata Tuhan menjelajah ke segala tempat. Di tempat di mana orang tidak melihat kita, tetap ada mata Tuhan melihat kita. Jadi hiduplah bijaksana, karena Tuhan memperhatikan kita. Titus pasal 2 ayat 12. Titus pasal 2 ayat 12 bilang begini, Ia, Tuhan, mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan mau setiap kita hidup bijaksana, beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memperhatikan hidup kita.
Hidup rumah tanggamu, hidup keluargamu, hidup keekonomimu, hidup pekerjaanmu, hidup bisnismu, Tuhan perhatikan. Tapi bagian kita adalah hidup bijaksana. Hidup takut akan Tuhan. Jangan lakukan apa yang Tuhan tidak mau kau lakukan. Karena Tuhan melihat. Tuhan melihat. Hari ini ada berita sukacita buat setiap kita yang kita dengar di pagi hari sebelum kita memulai segala sesuatunya. Kita punya Tuhan yang memperhatikan kehidupan kita. Karena Tuhan memperhatikan hidup kita, maka yang pertama Dia memelihara kita. Dia pelihara, Dia cukupkan, Dia sediakan. Jangan takut, jangan khawatir dengan apa yang kau takuti. Hari-hari ini mungkin kau takut masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah apapun. Tuhan memelihara. Dan Tuhan, kalau Tuhan yang memelihara, tapi Tuhan yang akan tolong kita. Dan yang kedua, karena Tuhan memperhatikan kehidupan kita, maka yang perlu kita ingat, Dia juga pembela kehidupan kita. Apapun kasus hari-hari ini yang kau hadapi, masalah pergumulan yang hari-hari ini kau sedang hadapi, Dia menjadi pembela dalam kehidupan kita. Jangan takut, hadapi. Selama engkau berjalan benar, engkau tidak melenceng ke kiri, engkau tidak melenceng ke kanan, Tuhan jadi pembela buat hidup kita. Engkau dihianati, engkau difitnah, engkau dituduhkan ke hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, engkau lakukan, sudah dikasih dalam Tuhan, Tuhan jadi pembelamu. Dan yang ketiga, karena Tuhan yang memperhatikan kehidupan kita, maka hiduplah bijaksana. Hiduplah takut akan Tuhan. Karena mata Tuhan ada di segala tempat. Kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Pagi hari ini ya Bapa yang baik, kami datang kepadamu. Kami bersyukur buat kasih setiamu, buat kebaikanmu dalam kehidupan kami. Kami sadar hari ini kami diberitahukan kabar sukacita bagi kami. Kami diberitahukan kabar damai sejahtera bagi kami. Bahwasanya Tuhan adalah Tuhan yang memperhatikan kehidupan kami. Kami tahu ketika Tuhan memperhatikan kami, maka kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Ketika Tuhan memperhatikan kami, maka Tuhan yang menjadi pembela dalam kehidupan kami. Ketika Tuhan memperhatikan kami, maka kami harus hidup bijaksana. Hidup takut akan Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan, hidup berserah kepada Tuhan. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umatmu. Bapa, hamba berdoa, biar firman termaterai dalam kehidupan setiap kami. Sehingga semakin hari semakin kami mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Karena kami tahu kasih-Mu terlalu dahsyat dalam kehidupan kami. Sehingga pada akhirnya kami menyadari dari Tuhan datang pertolongan kami. Tuhanlah yang menopang kami, Tuhanlah yang membela perkara kami, Tuhan yang menyertai setiap langkah kehidupan kami. Sehingga apapun yang anak-anak Tuhan hari-hari ini hadapi, gumuli, kami diingatkan bahwa kami gak boleh takut, kami gak boleh khawatir. Kami tahu tangan Tuhan memegang kami, tangan Tuhan memelihara kami, tangan Tuhan membela kami. Pagi hari ini juga kami berdoa secara khusus, membawa setiap apa yang menjadi beban doa kami, apa yang menjadi pokok-pokok doa kami. Secara khusus hamba berdoa, ada pokok-pokok doa yang dituliskan di kolom komentar. Baik mereka yang menuliskan di kolom komentar di Facebook, di TikTok, di Instagram maupun di Zoom. Bapak, hamba bawa setiap pokok-pokok doa ini. Hamba menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Kami mau bersatu hati, kami mau berdoa bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Allah yang menjawab doa kami jauh melebihi apa yang kami bayangkan dan pikirkan. Kami mau berseru kepada Tuhan karena kami tahu doa kami didengar oleh Tuhan. Hamba mau berdoa, hamba mengucapkan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong agar setiap kami anak-anak Tuhan untuk lebih dewasa dalam menyikapi setiap masalah, dalam menyikapi setiap pergumulan. Hamba mau berdoa buat rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Allah yang menjaga, Allah yang memagari, Allah yang membentengi setiap rumah tangga dari anak-anak Tuhan. Kalau ada dari antara mereka yang hari-hari ini berdoa, mungkin ada istri-istri yang berdoa buat suaminya yang sedang terhilang jauh. Mungkin ada suami-suami yang hari-hari ini berdoa buat istrinya agar Tuhan jamah. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Oh Tuhan, pulihkan setiap rumah tangga yang ada. Mereka diberkati oleh Tuhan dan tergenapi firman-Mu, apa yang diberkati oleh Tuhan akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Hamba ucapkan berkat, pemulihan rumah tangga terjadi dalam nama Yesus. Sehingga suami istri saling mengasihi, saling mencintai, saling menghormati, saling menghargai satu dan lain dalam takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari ini berdoa
bergumul untuk kesehatan mereka. Kami percaya ya Tuhan, benih firman-Mu yang mengingatkan kami janji membawa disampaikan firman, disembuhkan mereka, itu terjadi dalam kehidupan kami anak-anak Tuhan. Itu sebabnya hamba berdoa buat setiap mereka yang pagi hari ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Siapapun engkau, apapun kelemahan tubuhmu, taruh tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Kita mau sama-sama berdoa, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia akan tumpangkan tangannya atas orang sakit, dan orang sakit itu menjadi sembuh. Kita praktekkan firman Tuhan, taruh tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit, dan bersama-sama dengan iman kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami meletakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami yang sakit. Dan kami percaya oleh kuasa darah-Mu kami yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Sakit penyakit, campur tangan kuasa kegelapan, hai kelemahan tubuh, kami usir, kami hardik Engkau dari tubuh orang percaya. Keluar dalam nama Yesus, keluar. Kami terima dengan iman, kuasa mujizat terjadi dalam nama Yesus. Sakit penyakit dihalaukan, kami sembuh oleh kuasa bilur darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat-Mu ada atas setiap kami pagi hari ini ya Bapa yang baik. Hamba juga berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang mendoakan ekonomi mereka, yang mendoakan usaha, pekerjaan mereka, bisnis mereka yang mungkin hari-hari ini sedang tergoncang. Bapa, kami pegang firman-Mu, daripada Tuhan kami menerima upah. Kami kerjakan apa yang menjadi bagian kami, yang kami tahu Tuhan memelihara kami. Kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Itu sebabnya hamba berdoa buat setiap usaha, bisnis, pekerjaan dari anak-anak Tuhan diberkati oleh Tuhan. Bahkan semakin diperluas patok-patok kemah mereka, tiang-tiang pancang mereka, sehingga usaha mereka melihat keberkatan Tuhan. Di dalam nama Yesus terjadi. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari ini mencari pekerjaan. Jika itu adalah dirimu, engkau sedang mencari pekerjaan, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari ini mencari pekerjaan. Tuhan bukakan jalan bagi mereka, sehingga mereka melihat terobosan dalam kehidupan mereka. Mereka melihat jalan keluar yang berasal daripada Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa dan hamba mengucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tangan Tuhanlah yang memberkati mereka, membukakan setiap pintu-pintu dalam kehidupan mereka, sehingga mereka menemukan pekerjaan yang terbaik yang berasal daripada Allah. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini juga kami berdoa, menyerahkan setiap anak-anak Tuhan yang merindukan adanya rekonsiliasi antara hubungan adik dengan kakak, hubungan orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, yang mungkin hari-hari ini sedang terpisah, yang mungkin hari-hari ini sedang ada ribut, sedang ada perselisihan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Allah jamah setiap hati anak-anak Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi pembawa-pembawa damai dimanapun Tuhan tempatkan mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan setiap mereka boleh mengalami kuasa Tuhan, setiap mereka boleh mengalami pemulihan, terjadi rekonsiliasi di dalam nama Yesus, terjadi pemulihan, terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa karena kami percaya mujizat masih terjadi. Tergenapi firman-Mu dalam kehidupan kami. Jika Tuhan berkenan kepada jalan-jalan seseorang, maka Tuhan yang akan memulihkan mereka dengan musuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini hamba juga berdoa buat setiap anak-anak Tuhan, orang-orang muda yang pagi hari ini bergabung bersama-sama dalam doa pagi. Hamba menyerahkan masa muda mereka. Bahkan mungkin ada orang-orang tua yang berdoa buat anak-anak mereka. Tuhan berkati studi mereka, Tuhan berkati masa muda mereka. Jauhkan mereka daripada segala niat-niat orang jahat, pergaulan yang buruk. Pertemukan mereka dengan yang pergaulan-pergaulan atau komunitas yang takut akan Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong sehingga orang-orang muda di zaman-zaman akhir ini, hari-hari akhir ini, Tuhan radikal kepadamu ya Allah, mengasihi, mencintai Tuhan. Dalam nama Yesus, hari depan yang penuh harapan, hamba ucapkan berkat terjadi dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, pengharapan Tuhan taruh dalam hidup mereka, sehingga orang-orang muda ini menjadi orang-orang muda yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dipakai Tuhan di masa sekarang. Di dalam nama Yesus terjadi kuasa Tuhan dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya hamba juga berdoa, kalau ada orang-orang muda yang hari-hari ini juga sedang mencari pekerjaan, atau mungkin sedang mencari pasangan hidup, Tuhan buka jalan. Kami berdoa bersatu hati dalam nama Yesus. Tuhanlah yang mempertemukan mereka dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, yang takut oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan
Ada di antara mereka juga ya orang tua, keluarga ya Bapa, rumah tangga di mana di antara mereka memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan. Jika itu adalah dirimu, saudaraku, engkau memiliki kerinduan untuk mendapatkan keturunan dalam rumah tanggamu, dan engkau mungkin duduk bersama-sama dengan suamimu, istrimu, bergandengan tangan. Kalau engkau hanya berdoa sendiri pagi hari, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Allah yang memberkati rumah tangga mereka, sehingga dipercayakan mereka benih-benih, bibit-bibit ilahi dalam kandungan orang-orang takut akan Tuhan ini, di dalam nama Yesus, sehingga rumah tangga mereka dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan memberkati, dan hamba berdoa dibukakan kandungan mereka, diberkati kesehatan reproduksi mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba berdoa karena hamba percaya bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih berkat-Mu ada atas masing-masing kami. Pada akhirnya kami berdoa menyerahkan jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, kalau ada di antara keluarga kami, saudara kami, sahabat, kerabat, kenalan kami, orang-orang yang belum mengenal Yesus, bahkan mungkin mereka ikut menyaksikan doa pagi ini, Bapa, hamba berdoa ketuk hati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tuntun, Tuhan arahkan dalam terang firman-Mu, terang jalan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa ya Bapa, kalau ada di antara mereka yang menyebutkan nama-nama orang-orang yang perlu mengalami lawatan Tuhan pagi hari ini, Roh Kudus jamah di dalam nama Yesus. Kasih kuasa lawatan jamahan Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Pada akhirnya kami berdoa buat kota kami. Kami ucapkan kota di mana kami tinggal, kota ini diberkati. Tuhan tolong, kalau ada kota-kota yang hari-hari ini banjir, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Anak-anak Tuhan dalam perlindungan. Kalau ada kota-kota yang hari-hari mengalami gempa bumi, tanah longsor, Tuhan jaga dalam nama Yesus. Jauhkan ya Tuhan daripada segala kerugian bagi anak-anak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati sehingga kota kami aman, kota kami damai, kota kami tentram, bahkan kota di mana kami tinggal, kami dapat beribadah dengan sukacita dan damai sejahtera, sebab Tuhanlah yang menguasai kota, menguasai area yang ada di tempat di mana kami tinggal. Kami juga ucapkan berkat buat bangsa kami. Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia dipulihkan Tuhan, dan kami perkatakan setiap kutuk-kutuk yang dilemparkan bagi bangsa kami, kepada bangsa kami, yang mengatakan akan terjadinya resesi juga kena kepada bangsa kami, kami patahkan segala kutuk-kutuk di dalam nama Yesus. Kami datang mengucapkan berkat buat Indonesia. Indonesia, ekonomimu dipulihkan Tuhan. Indonesia, ekonomimu bangkit di dalam nama Yesus. Tuhan menjaga dan memagari bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Bagimu pujian, bagimu hormat, bagimu kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak. Berkati Bapak Presiden Jokowi, berkati Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Tuhan memberkati jajaran menteri yang ada, mereka yang bekerja, Tuhan beri hikmat, Tuhan tolong. Bahkan para gubernur yang ada, para bupati, para wali kota di bangsa kami, Tuhan jaga, Tuhan sertai, Tuhan tolong. Kami berdoa buat Panglima TNI, Kapolri beserta jajaran mereka. Oh Tuhan sertai, tuntun dengan hikmat Tuhan. Kami berdoa sehingga pengambil-pengambil keputusan, pemangku-pemangku jabatan atas bangsa kami, Tuhan tuntun, Tuhan arahkan, Tuhan pimpin di dalam nama Tuhan Yesus, untuk mereka boleh mengerjakan apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Pada akhirnya kami berdoa di tahun 2024 akan ada pemilihan umum. Tuhan tolong sehingga pemimpin-pemimpin yang naiknya nanti, yang lahir dari pemilihan umum ini, boleh sesuai dengan apa yang Tuhan mau bagi bangsa kami. Kami berdoa buat setiap partai-partai, ketua-ketua partai yang ada ya Tuhan, KPU yang ada dalam nama Yesus. Tuhan pakai setiap mereka, Tuhan tuntun, Tuhan arahkan untuk mengerjakan segala apa yang menjadi rencana Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami berdoa, kami ucapkan berkat. Hidup kami aman dalam tangan Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ingatlah engkau tidak pernah berjalan sendiri. Engkau hidup dipimpin oleh Tuhan, engkau hidup dituntun, dan engkau hidup diperhatikan oleh Tuhan. Jangan takut menghadapi hari esok, karena di hari esok ada Tuhan yang menyediakan jalan keluar bagimu. Tetap pegang iman kita, tetap terus andalkan Tuhan, tetap terus berharap dan berseru kepada Tuhan. Pada akhirnya kita akan melihat pembelaan dan pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita semua. Hamba berdoa mengucapkan berkat buat umat-Mu.
Dimanapun mereka berada pagi hari ini mengikuti doa pagi, diberkatilah mereka di sepanjang hari ini. Pekerjaan, usaha, studi mereka diberkati Tuhan. Kesehatan rumah tangga mereka diberkati Tuhan. Ekonomi mereka diberkati Tuhan. Dalam berkat nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Yesus kita dahsyat. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita ketemu besok. Dan teman-teman TikTok yang mungkin belum tahu atau baru bergabung, besok adalah hari Jumat, hari biasa kita mengikuti ibadah doa berpuasa. Jadi ada puasa di hari esok. Kalau teman-teman yang baru mengetahui informasi ini dan mau bergabung bersama-sama, ayo silakan. Kita bisa berpuasa bersama-sama, dimulai dari pagi hari kita bangun sampai dengan sore atau siang hari, bebas. Pokoknya kita mengambil waktu untuk berdiam diri di hadapan Tuhan, untuk memohon belas kasihan Tuhan. Dan malamnya jam 7, jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, saya akan berdoa khusus buat pokok-pokok doa kita yang nantinya akan ditulis di selembar kertas yang kita sebut sebagai formulir doa. Saudara dikasih dalam Tuhan. Jadi teman-teman yang baru bergabung dan melalui dengan komunitas doa pagi ini secara online, saya mengajak setiap kita untuk ambil bagian. Setiap hari Jumat kita ada doa puasa bersama-sama. Kita puasa di rumah kita masing-masing, tidak makan, tidak minum. Kita rindu ada terobosan dalam kehidupan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi paginya seperti biasa, besok pagi kita tetap ada doa pagi jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan setiap kita mengikuti agar kita memulai hari bersama-sama dengan Tuhan dan dapatkan kekuatan. Doa saya menyertai saudara sekalian dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.